Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi atau rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi suri tauladan bagi umatnya. Seluruh ucapan, perbuatan, sifat dan sikap beliau menjadi contoh bagi kita semua. Berbicara tentang teladan Nabi Muhammad SAW, banyak sekali teladan Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contohi. Namun, di sini saya akan membahas 5 saja keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contohi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ialah memiliki sifat rendah hati. Rendah hati ini adalah akhlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan memiliki sifat rendah hati, akan melahirkan sifat mulia lainnya yang akan menenteramkan masyarakat. Sebagaimana yang contohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat rendah hati. Beliau tidak pernah menyombongkan kemuliaannya dan keistimewaannya. Sifat kedua yang harus kita contohi dari Nabi Muhammad SAW ialah memiliki akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW miliki ialah selalu berprasangka baik, tidak pernah berbuat kasar, tidak pernah berteriak dan tidak pernah berbuat hal keji. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah membalas perbuatan buruk orang lain dengan hal yang buruk. Beliau bahkan mendoakan orang yang selalu berbuat buruk terhadapnya. Sifat yang ketiga yang dapat kita contohi dari Nabi Muhammad SAW ialah rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Rasa kasih sayang ini dapat kita lihat dari sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersifat lemah lembut kepada sahabatnya, memaafkan sahabatnya dan mendoakan keampunan terhadap sahabatnya. Begitu sayangnya Nabi Muhammad terhadap sesama. Bahkan beliau memohonkan ampunan terhadap orang lain. Sifat yang keempat ialah sifat lapang dada Rasulullah. Sifat ini yaitu menjadikan kita memiliki ketaatan kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Misalnya sabar dalam menghadapi ujian dan peristiwa yang kurang menyenangkan. Kita harus menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas. Yang kelima ialah kedermawanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki kebesaran jiwa dan kedermawanannya. Harta apapun yang dimilikinya akan senantiasa beliau perjuangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini tidak hanya berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, kita juga akan belajar tentang apa-apa saja keteladanan dari Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, khalifah yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang paling utama dan dikisahkan dalam banyak-banyak kisah bahwa Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi karena beliau memiliki pribadi yang sangat mulia. Ada beberapa keteladanan yang dapat kita contohi dari Abu Bakar. Yang pertama ialah keteguhan iman yang kuat dan kokoh. Beliau memiliki gelar As-Siddiq dan beliau sampai memiliki gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Nabi. Ini adalah wujud dari wujud dari keimanannya yang kokoh. Yang kedua sifat Abu Bakar itu berani dalam segala hal. Abu Bakar ini dikenang sejarah sebagai pelindung utama Nabi bahkan saat Nabi hijrah, dan Abu Bakar ini juga dikenang sejarah sebagai pemberantas nabi-nabi palsu setelah Nabi wafat. Sifat Abu Bakar yang ketiga adalah memiliki pribadi yang setia terhadap kebenaran sehingga beliau senantiasa jujur dalam bertindak dan berbuat. Nah, yang keempat ialah Abu Bakar ini selalu mementingkan pendapat orang lain dan tidak pernah mementingkan pendapat dirinya sendiri. Yang kelima ialah kedermawanan dari Abu Bakar. Abu Bakar pernah membebaskan Bilal bin Rabah dari majikannya dengan menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Nah, khalifah yang kedua yang akan kita bahas yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah pelindung Nabi saat Nabi menjalankan misi dakwah. Ada beberapa keteladan yang dapat kita contohi dari Umar bin Khattab ini adalah yang pertama, Umar ini memiliki loyalitas yang tinggi. Umar dikenal sebagai orang yang loyal dan setia terhadap agama. Beliau dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, sifat Umar yang kedua ialah pemberani dalam segala situasi. Umar dikenal sebagai sosok yang pemberani. Meskipun demikian, beliau juga memiliki jiwa yang mudah berempati terhadap orang lain. Yang ketiga ialah selalu bersikap adil. Beliau tidak segan-segan memberikan hadiah atau hukuman bagi siapapun yang layak mendapatkannya. Yang keempat ialah kesederhanaan dari Umar bin Khattab. Meskipun Umar ini tetap hidup dalam kesederhanaan.
Yang kelima ialah sikap tanggungjawab. Sikap ini dapat kita lihat dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau selalu mementingkan atau memikirkan rakyatnya. Nah, yang ketiga ialah Khalifah Utsman bin Affan. Ada beberapa teladan atau contoh yang dapat kita cari dari Utsman bin Affan ini ialah yang pertama adalah kedermawanannya. Utsman dikenal dengan sifat yang dermawan. Bahkan ada ketika Nabi Muhammad SAW ingin menggantikan mata air kepentingan orang Madinah, Utsman langsung menyumbangkan hartanya sebesar 20.000 dirham untuk menggantikan mata air tersebut. Yang kedua ialah keberanian. Pada masa Utsman bin Affan banyak terjadi pemberontakan dan Utsman tidak gentar untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Yang ketiga ialah kesederhanaan Utsman bin Affan. Walaupun Utsman termasuk tergolong orang kaya, beliau tidak pernah berfoya-foya. Meski hidupnya selalu dalam kesederhanaan, baik dari segi pakaian, tempat tinggal dan makanan. Yang keempat ialah keteguhan akidah. Saat mengetahui Utsman masuk Islam, pamannya yang bernama Al-Hakam bin Abil As langsung sangat marah dan mencambuk Utsman bin Affan berkali-kali untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Namun Utsman menjawab bahwa demi Allah aku tidak akan mengganti keyakinanku. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW meskipun apapun yang terjadi pada diriku. Melihat keteguhan akidah dari Utsman bin Affan, pamannya ini tidak memaksa Utsman lagi untuk kembali ke agama nenek moyangnya dan membebaskan Utsman. Nah, yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa contoh yang dapat kita ambil dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Yang pertama adalah keberaniannya. Ali dikenal sebagai sosok yang pemberani. Bahkan pada saat perang Khaybar, Ali menantang murhib Yahudi dan membunuhnya. Yang kedua ialah pengorbanan diri. Berbicara tentang pengorbanan diri dalam agama Islam, Ali pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya pada saat kaum kafir ingin membunuhnya. Yang ketiga adalah zuhud terhadap dunia. Ali dikenal sebagai orang yang saleh dan tidak pernah mengharapkan apapun dari dunia yang fana ini. Yang keempat adalah ketakwaan. Ali ini dikenal sebagai orang yang bertakwa dan selalu menggantungkan apapun dirinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kelima ialah kedermawanannya. Ali selalu memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang saya bicarakan tadi ada beberapa contoh yang dapat kita ambil teladan untuk kita sehari-hari, mulai dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semoga dapat kita contohi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.